Jadi jika ada orang yang berasumsi kalau sedekah bumi, sedekah laut, nyadran itu perbuatan musyrik, itu pernyataan yang keliru, Romo. Saya tidak mengatakan itu pernyataan yang keliru, tapi saya menganggap mereka tidak tahu. Jadi karena mereka tidak melihat sisi budayanya, tidak melihat sisi baiknya, dia hanya mengukur di tanah sana tidak ada, karena itu memang bukan budaya Arab. Jadi segala sesuatu yang tidak ada di Arab dianggap musyrik, dianggap syirik. Sedangkan dari orang Jawa itu mempunyai keyakinan sendiri. Ayolah kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasul dalam ukuran sukmawi, tapi ikuti ajaran leluhur untuk ukuran duniawi. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak musibah, banyak terjadi peristiwa. Ini masih akan datang lagi. Banjir bah akan terjadi lagi, banjir bah atau banjir besar yang tidak tahu entah ini air dari mana. Tanda-tanda alam sudah mengatakan itu. Saya tidak berani memastikan ini akan terjadi, tapi ini adalah mengapa? Karena ini adalah rahasia alam, tapi ini akan terjadi. Maka saya mohon kepada penjenengan, saudara-saudaraku dimanapun penjenengan berada, ayo waspada, hati-hati, tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keluarga kita, saudara kita ikut di dalam bagian yang tertimpa musibah serta bencana itu. Jauhkanlah penjenengan bersama keluarga menjadi keluarga yang tentram, damai, tidak ada gangguan apapun. Romo, ini saya mau bertanya, ini masih kami juga masih bertanya-tanya atau semua apa sih perbedaan antara nasib dengan takdir? Jika takdir itu adalah nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan nasib itu bisa ditentukan manusia. Contohnya begini, ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi begini, maka dengan berbagai upaya pun, katakan umpamanya takdir dadi wong sugih, malang migungo tetap jadi wong sugih, brewu. Nah, sedangkan kalau nasib ini untung-untungan, artinya begini, mendapatkan harta karena warisan. Nah, dia mau apa? Kalau dia mau mempertahankan nasibnya sebagai orang yang berpengaruh, orang yang bisa mengelola keuangan peninggalan orang tua tersebut, maka bisa jadi orang tersebut bertahan menjadi kaya. Tapi kalau dihambur-hamburkan, tidak mau bekerja, ya sudah, habislah dia, menjadi kembali rakyat jelata. Nah, makanya ada kalimat merubah nasib. Nah, merubah nasib itu bisa diupayakan dengan catatan kemantapan dan
kemantapan dan dibekali dengan keimanan yang kuat. Tidak hanya sekedar merubah hanya dengan rencana tidak akan terjadi. Nasibku kok elek banget aku tak nyambut gawe ning gone Singapura, ya kan? Akhirnya di sana mendapatkan pundi-pundi dolar, dimanfaatkan menjadi pengusaha di daerah kelahirannya. Nasibnya berubah. Itu bukan takdir ya Rom ya? Nah, kalau takdir itu atas kehendak ilahi. Tapi kalau nasib ini usaha, tentu saja takdir tetap berperan. Takdir tetap berperan di sini. Jadi antara kaya, miskin itu menurut pandangan Romo takdir apa nasib? Tergantung. Jadi bagaimana mensikapinya. Jika memang orang tersebut ditakdirkan untuk menjadi kaya, bagaimanapun dia berulah, maka tetap akan kaya. Tapi ketika takdir ini berkata lain, kamu tidak layak menjadi orang kaya, meskipun sudah kaya akan jatuh. Gitu. Sekarang gini Romo, untuk lebih detailnya Romo, apa sih penjelasan dari takdir manusia itu Romo? Takdir manusia adalah suatu nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kamu ditakdirkan sebagai manusia yang bisa berguna untuk sekelilingmu. Kamu ditakdirkan sebagai manusia untuk memimpin umatmu. Kamu ditakdirkan sebagai manusia untuk menjadi pelengkap isi dunia. Nah, contoh gini, kembali ke nasib dan takdir tadi. Ini tidak ditakdirkan untuk menjadi ratu. Ini tidak ditakdirkan untuk menjadi ratu. Tapi si ini tersebut berusaha untuk merebut nasibnya menjadi ratu. Karena gigih usahanya, maka nasibnya menjadi ratu. Tapi karena ini tidak takdirnya, maka dalam menjadi ratu pun tidak berpengaruh sama sekali. Tidak berpengaruh sama sekali. Hanya ratu-ratunan, ora diwedeni, malah digawe dolanan gitu. Apakah selama manusia itu hidup bisa enggak Romo untuk merubah takdir? Selagi manusia diberikan akal dan pikiran, ya ini semua tergantung dari peran akal dan pikiran serta kedekatan diri kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Jika berusaha ingin mendapatkan apa yang diinginkan, setelah dapat ternyata dia lalai dengan janji setianya, ya Rob, berilah saya kekayaan, kecukupan, dan saya akan senantiasa mendekatkan dirimu. Allah tidak pernah meminta umatnya untuk mendekat, tapi umatnya sendiri yang punya janji, dan janji itu dia ingkari sendiri. Maka tidak salah apabila akhirnya juga terjadilah kandas dalam sebuah cita-cita. Ini Romo ada pertanyaan, minta penjelasan manusia mulai lahir
hingga mati seperti apa? Manusia lahir hingga mati seperti apa? Ini pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi angel juga. Menungso lahir lan mati kaya apa? Ya manusia itu lahir dewasa lalu kemudian meninggal. Itu mengikuti zamannya, seperti zamannya. Tidak akan berubah dengan zamannya. Misalkan zaman milenial, maka kita disebut orang milenial. Itu. Jadi manusia lahir mati seperti apa? Ya seperti zamannya.